Sahabat Jaga Budaya, jumpa lagi di channel Jaga Segara, channel Jaga Budaya. Sebelum lebih dalam lagi kita eksplorasi candi ini, cari posisi yang enak, gunakan headset dan candi yang memiliki batur ini sepintas tampak tidak seimbang masanya dengan bangunan candinya. Namun bentuk ini sangat beralasan jika kita amati lebih dalam lagi, jadi ikuti terus ya. Candi ini sepintas juga tampak biasa-biasa saja karena tanpa motif hias dan relief yang biasanya menghiasi candi sehingga menjadi lebih megah. Namun tidak demikian jika kita telaah lebih cermat lagi. Video kali ini kita akan lebih banyak mengungkap keberadaan candi yang masih banyak menimbulkan banyak pertanyaan. Candi berlatar belakang agama Hinduisme ini berada di Desa Klero, oleh karena itu disebut dengan Candi Klero. Atau masyarakat setempat mengenal dengan Candi Tengaran, karena berada di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Korum pernah melaporkan dalam laporan Belanda tahun 1914 bahwa candi ini ditemukan runtuh dan hanya tersisa sebagian kakinya saja, dan juga terdapat yoni. Korum juga menginformasikan dalam laporan Belanda tahun 1923 bahwa candi ini diduga komponen-komponen batunya sebagian ada yang dipakai oleh Dinas Topografi Belanda untuk batu penanda topografi. Tampaknya candi ini bernasib kurang beruntung. Hingga tahun 1995 reruntuhan kaki candi dan satu buah yoni ini diinventarisasi oleh SPSP Jawa Tengah yang sekarang bernama BPCP Jawa Tengah. Dan 4 tahun setelahnya, yaitu tahun 1999, reruntuhan candi ini dilakukan ekskavasi penyelamatan yang bertujuan untuk mengetahui denah serta potensi arkeologinya. Dari hasil ekskavasi ini dapat diketahui ukuran batur candi yaitu 14 x 14 meter. Dan sangat mengejutkan di akhir kegiatan ekskavasi, ketika tim melakukan ekskavasi pada sumuran candinya, pada sumuran berkedalaman sekitar 3 meter ini ditemukan arca dan dalam kondisi yang lumayan utuh. Arca yang semestinya tidak berada di sumuran ini ternyata adalah arca Siwa Mahadewa. Namun sayang sekali tidak ditemukan juga kotak peripihnya yang seharusnya berada di dalam sumuran candi ini. Sahabat semua pasti sudah dapat menduga bahwa candi ini kemungkinan menjadi korban perburuan benda antik pada masanya. Siwa Mahadewa yaitu Siwa sebagai dewa tertinggi, dalam perwujudannya digambarkan bertangan 2, yang ini jarang ditemukan di Jawa, kemudian bertangan 4 yang lazim ditemukan di Jawa, serta bertangan 8 hingga bertangan 16. Siwa Mahadewa yang ditemukan di Candi Klero ini, laksana yang dipakai adalah camara, aksamala, padma, dan memiliki mata ketiga pada dahinya atau trinetra. Berpakaian kulit harimau, memakai tali kasta upawita, mengenakan kundala, dan hiasan rambut berupa candra kapala, berbentuk bulan sabit dan tengkorak. Lalu pertanyaannya adalah ditempatkan di manakah seharusnya arca Siwa Mahadewa ini? Dan hingga saat ini masih menjadi teka-teki candi ini. Dari ekskavasi juga ditemukan komponen-komponen candi lainnya dan diantaranya 3 buah lingga patok, sehingga sedikit demi sedikit bentuknya mulai terungkap. Setelah dilakukan ekskavasi, data tersebut ditindaklanjuti dengan studi teknis pemugaran. Dan dalam kegiatan ini juga semakin banyak komponen candi yang ditemukan, sehingga bentuk secara vertikalnya dapat direkonstruksi seperti yang terlihat saat ini. Ada sesuatu yang menarik di candi ini yang sering dibahas, yaitu adanya jejak batu persegi berlubang yang mengelilingi candi dan berfungsi untuk umpak atau landasan dari tiang yang menyangga atap yang menaungi Candi Klero ini.
Dan yang belum pernah diungkap adalah bagaimanakah bentuk atapnya. Dan dalam video ini nanti kita akan rekonstruksi bersama-sama. Polos dan tidak ada satupun relief yang tampak di candi ini. Hampir semuanya tampak polos dan sederhana. Bahkan diinterpretasikan bahwa candi ini belum jadi. Tidak ada satupun ukiran kala baik di pintu masuk maupun di relung candinya. Bahkan Makara pun tidak berukir, demikian juga deretan antefik-antefiknya. Arca-arca Parswadewata pengisi relung berukuran kecil di dinding luar pun juga tidak ada yang tersisa satupun. Aduh, lalu bagaimana menariknya? Jangan berkesimpulan dulu ya. Dan satu-satunya yang istimewa di candi ini adalah adanya yoni dengan relief naga dan kura-kura di bawah ceratnya. Diukir dengan sangat profesional dan masih tampak detailnya. Apakah candi ini memang benar-benar belum jadi 100%? Apakah dimanfaatkan dengan simbol-simbol saja sehingga sang yoninya saja yang tampak istimewa? Dan satu lagi, temuan arca Mahadewa, di manakah seharusnya ditempatkan? Sahabat Jago Budaya, Candi Klero ini mengingatkan saya dengan Candi Sambisari yang berada di Yogyakarta. Saya melihat adanya beberapa persamaan dari kedua candi ini. Yang pertama adalah bentuk candi yang berdiri pada batur. Yang kedua adalah adanya jejak umpak yang mengelilingi candinya. Dan yang ketiga adalah intero candi yang tidak ada relungnya, serta dengan yoni istimewa yang berada di dalamnya. Dan yang membedakan adalah di Candi Sambisari ini, reliefnya sangat raya, serta adanya pagar langkat di atas baturnya. Sehingga Candi Klero dan Candi Sambisari selain memiliki kemiripan arsitektur candi utamanya, juga sama-sama dinaungi oleh atap kayu untuk peneduh candi serta kenyamanan dalam melakukan ritualnya. Perbedaan denahnya pun, Candi Klero merupakan candi tunggal, sedangkan Candi Sambisari memiliki 3 berwara dan dikelilingi oleh pagar. Sahabat Jago Budaya, sepintas kita mungkin berpikir suatu candi batu dinaungi oleh atap merupakan bangunan yang jarang dijumpai. Namun ternyata tidak. Bisa dilihat banyak candi yang beratapkan kayu dengan jejak umpaknya seperti Candi Sambisari, Candi Kedulan, Candi Kimbulan, Candi Gunung Wukir, Candi Liangan, dan masih banyak lagi. Dan sekarang mari kita coba rekonstruksi jejak umpak di Candi Klero ini. Jejak umpak di Candi Klero ini ada 12 buah berbentuk persegi yang terdapat lubang berbentuk persegi juga. Tentunya ini berfungsi untuk landasan kolom atau tiang berbentuk persegi. Jadi jelas kolom yang berbahan kayu dan bukan berbahan bambu. Kolom-kolom ini tentunya menyangga atap untuk menaungi candinya. Lalu bagaimana bentuk atapnya? Apakah atap bertingkat seperti Meru di Bali? Apakah beratap seperti pendopo? Atau apakah ditopangkan pada batu atap candinya? Untuk menganalogikan atap Candi Klero berbentuk susun atau tupang, secara struktural tentu diperlukan 2 baris kolom seperti yang ada di Candi Kimbulan, Yogyakarta. Sedangkan Candi Klero hanya memiliki 1 baris saja, jadi kemungkinan bukan atap susun. Untuk menganalogikan atap Candi Klero menempel pada atap batu tadi, selain tidak lazim juga tidak terdapat jejak dudukannya. Sehingga kalau saya cenderung menganalogikan bentuk atap Candi Klero berbentuk atap limasan. Hal ini tentunya juga dikaitkan dengan kepintaran masyarakat lokal atau lokal genius. Bukti-bukti absolut pembangunan candi ini juga belum ditemukan sehingga hanya dapat diketahui melalui pendekatan arsitekturnya atau pertanggalan relatif lainnya.
Arsitektur seperti ini mengalami masa tren sekitar masa klasik tua hingga pertengahan atau abad 8 sampai 9 Masehi. Dan kalau ada yang berpendapat dari masa 9 sampai 10 juga boleh-boleh saja. Kembali lagi pada temuan Siwa Mahadewa, di manakah sebenarnya penempatan arca ini? Pada relung dinding luar candi sudah jelas ditempati oleh Parsva Dewata, yaitu Agastya di sisi selatan, Ganesha di sisi timur, dan juga Durga di sisi utara. Sedangkan di dalam Gerbageraha tidak dijumpai satupun adanya relung, seperti halnya di Candi Sambisari, Yogyakarta. Apakah sama seperti posisi Siwa di Candi Siwa Prambanan? Arca Siwa dalam posisi berdiri berada di atas yoni. Kalau memang demikian, mengapa ada lubang ini yang biasanya untuk penempatan Brahma Bhaga Lingga? Skenarionya adalah seperti ini. Jika Candi Klero diasumsikan memiliki arsitektur sama dengan Candi Sambisari, maka Candi Klero akan ada pagar langkan, akan ada Candi Perwara, dan akan ada pakarnya. Demikian juga masalah dekoratifnya. Candi Klero jauh dari sempurna dibandingkan dengan Candi Sambisari. Bahkan jika diamati dari teknik pengerjaan, pada batunya masih cenderung kasar dan baru sebagian saja yang diperhalus. Sehingga dapat diasumsikan bahwa candi ini memang belum sempurna, atau mungkin masyarakat pendukungnya lebih mengutamakan pada fungsi ritusnya, yaitu pemujaan lingga yoni atau sewaistis. Sehingga ketika terjadi sesuatu pada lingga, maka secara terpaksa memanfaatkan arca Siwa Mahadewa ini sebagai penggantinya, yang kemungkinan bukan berasal dari Candi Klero ini. Siwa sebagai Mahadewa tentunya punya alasan penting hingga berada di Candi Klero ini. Mungkin kesimpulan ini terlalu dipaksakan atau mengada-ada, tapi secara teori tidak ada yang salah jika Siwa berada di atas yoni. Siapa yang tahu jika memang itu yang terjadi, atau kemungkinan lain yang suatu saat akan lebih jelas terungkap. Sahabat Jagar Budaya, seperti inilah situs Cagar Budaya Bekerja. Penelitian tiada kata henti, interpretasi terus berkembang, sehingga Cagar Budaya membuka peluang berbagai ilmu pengetahuan untuk mengungkap dan menjawab.